Baik, anak-anak Bapak sekalian, pada hari ini Bapak akan melakukan observasi terhadap buku Juniati. Jadi bisa kita mulai ya anak-anak semua ya? Ya. Baik, kita mulai sekarang ya. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya mohon ketua kelasnya siapkan kelas dulu ya. Siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbil zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah anak ibu semua, sebelumnya ibu absen dulu ya. Ada yang tak hadir hari ini? Ada Siapa? awal. Awal Hafiz. Apa beritanya? Tidak tahu. Berita absen ya. Fakir Maulana, Ihsan Anas, Ibu. Muhammad Adil Afia, Muhammad Zain Faizal, Nabihan Fayat, Nadia Lestari, Laura Azara, Nazirul Asrofi. Ya, ini satu orang siswa yang hadir ya, awak tanpa keterangan. Baiklah anak ibu semua ya. Sebelumnya apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Ya. Pada hari ini ya kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu materi tentang magnet. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita agar lebih semangat, ya kita tepuk dulu. Coba semuanya berdiri di samping mejanya masing-masing. Ya, semangat. Biar lebih semangat belajarnya. Ya. Coba Nora berdiri di sebelah sini. Ya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, kita stretching dulu. Semuanya berdiri di sebelah rambutnya masing-masing. Oke, semangat ya, semangat belajarnya nanti. Kita tepuk dulu ya.
bersih, bersih, ada aduk. Ada lagi dia peniti, pen ya, betul. Banyak lagi benda-benda yang bisa ditarik magnet ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang cara pembuatan magnet. Ya, pada hari ini kita akan belajar cara membuat magnet, yaitu dengan cara dialiri arus listrik seperti yang pernah Ibu janjikan sebelumnya. Ya, baik. Sebelumnya kamu perhatikan dulu video yang akan Ibu tampilkan. Perhatikan juga ya. Setelah ini nanti kita akan melakukannya ya langsung. Adik-adik, kali ini kita akan belajar membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Sebuah besi dapat dijadikan magnet dengan menggunakan arus listrik. Caranya yaitu dengan melilitkan kawat penghantar batang bambu di sekelilingnya. Kemudian ujung-ujung kawat dihubungkan dengan baterai sehingga arus mengalir melalui lilitan kawat tadi. Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan praktek pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah baterai besar, kawat, paku besar, paku kecil. Langkah membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah lilitkan kawat pada paku yang sudah disiapkan. Semakin rapat lilitan, maka akan semakin baik hasilnya. Jika kawat sudah selesai dililitkan di paku, selanjutnya tempelkan ujung-ujung kawat di masing-masing ujung baterai. Kemudian dekatkan paku ke paku-paku kecil. Lihat apa yang terjadi. Paku kecil akan ditarik oleh paku besar yang dililit kawat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai. Hal inilah yang menyebabkan paku tersebut menjadi magnet. Sifat kemagnetan paku akan hilang jika arus listrik yang ada pada kawat diputus. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham tentang pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik? Semoga kalian memahaminya ya. Ya, bagaimana setelah menonton video tadi ya? Apakah kamu nanti bisa melaksanakannya? Bisa. Coba ya. Ya, kemudian ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Setelah kita mempelajari materi ini, Ibu harapkan kamu semua dapat melakukan percobaan ya dengan tepat ya. Nah, kemudian setelah mempelajari dalam mengerjakan nanti, Ibu harapkan kamu mengerjakannya dengan kompak ya, dalam kelompok nanti ya. Jelas? Sebelumnya coba kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi 2 kelompok. Yang ini kelompok 1, di sini kelompok 2. Maksudnya didekatkan. Dekat dulu, dekat. Dekat. Dia buat kelompok. Itu sini, yang ini buat sampai. Ini
Lakukan percobaan seperti yang video yang pernah kita tengok tadi. Ya. Ya. Perhatikan jalankannya, ya. Ikuti langkah yang ada di buku. Oke, langkah yang ada di buku. Yang pertama, yang pertama, lilitkan, ya. Lilitkan kawat pada paku. Nah, langsung coba lihat. Ya, semakin banyak lilitan, maka magnet tadi, magnet yang dihasilkan akan semakin kuat. Banyak. Tidak dililitkan, ya. Nah, lakukan seperti video tadi. Kedua besi dapat dijadikan magnet dengan menggunakan arus pada batang baut di sekeliling, baik sehingga arus mengalir melalui lilitan kawat tadi. Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan praktek pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah baterai besar, kawat, paku besar, paku kecil. Langkah membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah lilitkan kawat pada paku yang sudah disiapkan. Semakin rapat lilitan, maka akan semakin baik hasilnya. Jika kawat sudah selesai dililitkan di paku, selanjutnya tempelkan ujung-ujung kawat di masing-masing ujung baterai. Kemudian, dekatkan paku ke paku-paku kecil. Lihat apa yang terjadi. Paku kecil akan tertarik oleh paku besar yang dililiti kawat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai. Hal inilah yang menyebabkan paku tersebut menjadi magnet. Sifat kemagnetan paku akan hilang jika arus listrik yang ada pada kawat diputus. Bagaimana adik-adik? Apa kalian sudah paham tentang pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik? Semoga kalian memahaminya ya. Jadi pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah dengan melilitkan kawat penghantar di besi. Kemudian kawat tersebut dialiri dengan arus listrik menggunakan baterai. Namun sifat kemagnetan besi ini akan hilang jika arus listrik dari kawat ke baterai diputus. Jadi bisa dikatakan besi hanya bisa menjadi magnet saat ada arus listrik pada kawat yang sudah dililitkan pada besi tersebut. Sekian video tentang cara pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Sampai bertemu di video lainnya ya. Paku ini berubah menjadi magnet setelah dialiri listrik, ya. Oke, mantap. Ya, berhasil. Praktiknya berhasil yang itu. Ya.
Magnet dan mampu menarik kawat-kawat kecil yang ada di bawah tadi ya. Nah, situ kita bisa lihat bahwa paku bersifat magnet. Kemudian sifat magnet pada paku ini bersifat sementara ya. Dia akan hilang sifat magnetnya apabila listriknya kita putuskan. Coba kita lepaskan. Ya. Kawatnya pun jatuh ya. Tapi kalau masih ada magnetnya ini masih dipengaruhi oleh energi dari baterai tadi. Masih ya. Masih bisa. Lama-lama nanti magnetnya dari paku ini lama-lama akan hilang. Oke? Ya, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan bagikan ya lembar kerja. Kamu jawab ya lembar kerja nanti. Kamu jawab ya, pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut. Jawab dengan benar ya. Oke. Kamu jawab lembar kerja yang pertanyaan yang ada di buku tersebut yang dibagikan ya. Jawab dengan teliti. Ada pena. Ya. Jawab apa pertanyaannya? Ya. Apa yang terjadi ya pada paku? Ya, paku apa yang terjadi pada paku setelah dialiri arus listrik? Ya. Bisa? Bagaimana sifat magnet yang dihasilkan? Ya, magnet yang dihasilkan bersifat sementara. Ya, apabila aliran diputuskan, maka magnet hilang. Ya, lanjut. Nomor indah ya. Bisa jawab? Apa kendalanya? Coba ide. Gantian jawab. Kalau sudah selesai, kumpulkan lembarnya. Bisa dulu jawabannya, benar dulu. Coba jawab dulu. Kalau Ibu lihat ya dari hasil kerja kelompok kamu ya yang kamu jawab ini, kelompok 1 menjawab ya jawabannya benar ya. Pertanyaannya tadi, apa yang terjadi pada paku setelah paku dialiri listrik? Jawabannya apa? Paku berubah menjadi magnet. ya, atau paku menjadi bersifat seperti magnet ya. Kemudian kelompok 2 tadi, soal yang nomor 2, apa yang terjadi pada paku setelah aliran dilepaskan? Apa jawabannya dia tadi? Ada ingat? Apa? Magnet pada paku akan hilang ya setelah alirannya dilepaskan. Baiklah ya, sebelum pelajaran hari ini Ibu akhiri, Ibu ambil kesimpulan
bersifat sementara. Apabila dilepaskan alirannya, maka magnet tadi Tidak. akan hilang. Magnet pada paku akan hilang, ya. Demikianlah ya pelajaran kita hari ini. Ya, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Medi. Gimana kabarnya Bu Medi pada hari ini? Baik Bu Medi, dari percakapan observasi kita kemarin, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait proses supervisi yang sudah dilakukan kemarin itu ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi dan dari penerapan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Boleh Bu ya, Bu Medi ya? Baik Bu, setelah Ibu diobservasi kemarin terkait penerapan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya setelah dilakukan observasi kemarin, saya merasa sangat senang sekali Pak, karena saya bisa mengetahui sisi kekurangan dalam proses pembelajaran yang telah saya sampaikan, dan semoga saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam proses pembelajaran selanjutnya. Nah, bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan dari pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin? Misalnya langkah-langkah pembelajaran. Saya sudah melakukan pembelajaran sesuai apa yang sudah saya terapkan pada saat pembelajaran kemarin Pak. Saya menggunakan strategi pembelajaran dengan praktikum dan materi dalam pembelajaran di pembuatan magnet. Kemudian sebelum melakukan praktikum, saya menjelaskan terlebih dahulu tentang materi pembelajaran magnet dengan media pembelajaran. Saya menampilkan video pembelajaran, kemudian saya mengelompokkan siswa untuk berdiskusi dalam pembuatan magnet, sehingga siswa tersebut mampu melakukan cara pembuatan magnet dengan tepat. Jadi kira-kira sejauh mana keberhasilan dari area pengembangan pembelajaran yang sudah Ibu terangkan tadi, diterapkan kemarin? Yang bisa saya amati dari pembelajaran yang saya lakukan, siswa sangat antusias dan bersemangat dalam berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan pembuatan magnet, serta adanya kerjasama antara siswa dalam pembelajaran, dan praktikum ini dapat mengasah kemampuan siswa pada bagian keterampilan dan pembelajaran. Kira-kira apa saja kekurangan atau kendala-kendala dalam proses pembelajaran itu tersebut? Kendalanya Pak, kendalanya adalah tidak semua siswa berkontribusi dalam kelompok. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mungkin disebabkan ya adanya siswa yang malu-malu dalam diskusi, dan ada beberapa siswa yang masih kurang menguasai materi pembelajaran. Baik Bu, Ibu sudah berhasil melaksanakan proses pembelajaran Ibu dengan strategi praktikum dan pembuatan magnet. Nah, setelah saya mengamati kegiatan pembelajaran Ibu kemarin, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Kemarin Ibu sudah berhasil melakukan proses pembelajaran dengan strategi praktikum. Saya juga sudah melihat bahwa pembelajaran Ibu sudah melibatkan secara aktif seluruh siswa. Kemudian saya juga melihat adanya semangat siswa saat melakukan praktikum pada pembuatan magnet tersebut. Dan saat saya mengamati kegiatan pembelajaran Ibu di kelas, saya juga sudah melihat Ibu sangat bersemangat dalam kegiatan pembelajaran Ibu, yang artinya Ibu sudah menerapkan pembelajaran Ibu secara maksimal gitu ya. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan Ibu bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Kemudian Bu Jumaiti, terkait kendala atau kekurangan dari pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin, Ibu juga sudah memikirkan rencana perbaikan seperti apa yang akan Ibu lakukan Ibu ya nantinya. Saya sangat mengapresiasi, semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Mungkin Bu Jumaiti sampai di sini dulu pembicaraan kita.
Dan di lain waktu saya berharap kita bisa saling bekerja sama ataupun berkolaborasi ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembicaraan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.